Oke, selamat siang. Balik lagi di podcast Talk Kilat bersama Pawana Webfootball. Kita akan bahas di episode 3 kali ini tentang apakah bekerja dan belajar online bisa menjadi new normal. Nah, di sini ada Pawana yang selaku dekan dan juga dosen di salah satu universitas di Jakarta, Tangerang Selatan. Tangsel. Ya. Oke, tipis lah Pak. Nah, di sini juga ada Kang Erlangga Kiswara yang jadi cloud engineer di Cloud Kilat nih. Jadi dua-duanya punya latar belakang yang sangat kompeten lah untuk ngomongin bekerja dan belajar online nih. Saya sendiri Michael yang akan gantiin Krisna. Oke, mungkin bisa mulai dari Ono, kira-kira bisa nggak sih bekerja dan belajar online itu jadi new normal? Harusnya dibalik dulu. Lu pada yang ngasih komentar. Ini ada Belinda, belum pernah lihat saya teh. Mbak Bella. Oh, Bella. Sok, lu dulu yang ngomong. Gimana rasanya setelah 2 tahun lebih pandemi, kumaha? Menurut saya sih sejauh ini sangat mengubah cara perilaku orang bekerja ya. Jadi efisien aja sih WFH tuh dibanding kita harus ke meeting transportasi berjam-jam di jalan. Itu kerasa pisan ya? Ya. Dulu mah biasa ya meeting berjam-jam di jalan meeting. Sekarang tuh rasanya aduh sayang banget waktu. So, Kang Erlan kumaha? Karena nggak meeting yang jauh-jauh gitu kan Pak ya. Jadi nggak tahu tuh kalau misalnya rasanya berangkat terus harus meeting sama orang gitu. Rata-rata kan kerjaannya di ini Pak apa kayak di kantor gitu-gitu aja. Nah cuman yang paling kerasa itu memang di awal sih, itu perubahannya drastis banget, kayak aduh ini kok kayak gini gitu. Waktu di awal pandemi ya maksudnya ya? Iya pas awal, tapi udah 2 tahun ini ya mulai terbiasa sih, walaupun tetap masih ada jiwa muda gitu loh Pak. Jadi maksudnya tuh pengen ketemu orang. Iya, tapi nggak kayak dulu kan ya. Kalau dulu kan oh iya ketemu, lebih suka ketemu banget. Sekarang kayaknya udah mulai agak ngerem-ngerem dikit ya. Iya jadi ngerem-ngerem gitu. Iya benar sama. Jujur saya juga kayak gitu dah sebenarnya. Ini barusan aja saya lagi nolak nih teh, disuruh ke Bali. Aduh males pisan. Jadi ada rakor di Bali tuh, ada rakor punya lembaga, biasa kementerian lembaga lah, rakor apa gitu. 3 hari, gue jadi mikir man ya, gila lu, gue ngilangin waktu gue 3 hari cuman buat ngomong sejam 2 jam. Aduh males banget. Dan mereka cenderungnya kayak gitu, punya kecenderungan ada kayak gitu pisan. Iya, mereka lebih suka ketemu langsung ya. Iya, bener. Tapi kalau swasta nggak terlalu loh. Kalau gue perhatiin ya. Kalau swasta di antara kita kan udah biasa aja nih ya. Iya udah biasa aja Pak. Kalau swasta ya, kan kayak gini pisan. Kalau kita ya online gitu ya. Kalau kementerian lembaga mah aduh harus store muka. Datang Om. Bener. Parah banget store mukanya parah banget. Dan mereka respons elektroniknya parah. Misalnya kalau saya kan kalau di email respons ya. Kalau orang lain mungkin WhatsApp ya. Kalau saya WhatsApp rada males ya. Pegang HP orang. Tapi kan kalau di email kan ada respons. Kalau email saya respons. Jadi orang-orang kayak kita kan banyaknya kan elektronik, mah responsnya cepet banget kan, tak. Kalau mereka di email kagak respons, di WhatsApp lemot gitu. Udah gitu nggak biasa nggak biasa bereaksi secara elektronik gitu. Jadi kalimat yang dipakai tuh harus panjang lebar. Kalau kita kan biasa to the point, ini gitu ya. Kalau sana panjang bisa nih, dan harus ketemu muka loh. Pusing. Kerjaan nggak ada yang beres langsung. Seremonial Pak. Nah, eta bener. Seremonialnya tinggi. Dan yang paling nyebelin tahu apa?
absen. Jadi mindset absen. Mindsetnya harus lu hadir. Kalau kita orang swasta kan lebih kerjaan lu beres apa kagak? Ya, yang penting kerjanya ya, Pak. Iya kan? Kalau orang-orang itu mah lu harus ada absen. Kayak gitu. Parah sih ya. Parah banget. Jadi ada dua dunia nih sih sebenarnya. Jadi kalau di kampus juga kejadian sih, di kampus-kampus kejadian kayak gitu juga akhirnya. Jadi kalau kampus sama sekolah nih ya, kasih komen juga ya. Kampus sama sekolah yang konservatif, konvensional kali ya, kalimat yang penting. Nah, yang kampus-kampus yang kayak gitu teh sering kali yang dipentingin absen. Jadi lu kuliah, nanti dosennya ngabisin waktu buat ngabsen. Aduh, kejadian di kampus saya juga gitu soalnya. Kan gua pimpinan kan rada-rada ini ya, rada-rada sebel ya. Maksudnya gini, waktu kan terbatas. Waktu ngajar paling sejam setengah, sejam lah ya. Bayangin waktu udah terbatas sejam setengah jam dihabisin buat absen. Kan sebel. Itu waktu bisa dipakai buat ngasih ilmu, dipakai buat absen. Gitu. Jadi absen dikasih porsi kan, biasanya sekian persen, lu kagak absen nilai lu turun gitu kan. Alas ya Elier, Jadi mindset absen seremoni tinggi. Kalau yang satu lagi di sisi lain, kalau saya ekstrimnya teh gini, kalau saya teh contoh bisa dilihat di kerjaan juga bisa ya. Contoh sederhana, tadi absen penting ya. Ini saya contohnya di sekolah atau di kampus ya, satu absen. Oke. Terus yang kejadian kalau kita kuliah atau ngajar, kan yang kita bisa nentuin kuliah ini tiap hari apa, jam berapa ya, penting itu kan. Terus lu hadir hari itu, jam itu hadir gitu ya, di absen. Nah sekarang saya coba nanya, server kan nyala 24 jam ya? Iya Pak. Internet nyala 24 jam ya? Iya pasti. Chatting nyala 24 jam ya? Perlu nggak sih kuliah teh harus hari ini jam ini, kan jadi aneh kan. Jadi ada masalah keanehan seperti itu tuh. Jadi yang biasanya yang biasanya harus hari jam, dengan kondisi ini nyala 24 jam, hari jam jadi nggak penting. Yang penting kalau kita nanya, dosen jawab kan. Itu aja. Masuk akal Pak. Kayak gitu kan. Itu yang gua kerjain sih ya. Saya ngerjainnya kayak gitu sekarang. Absen kagak penting, lu mau absen syukur, kagak absen kagak apa, lu mau nongol di kuliah peduli amat, pokoknya lu kerjain ujian bisa, selesai kan. Nah terus jadi polanya, jadi new normal yang gue lihat di sekolah-sekolah di kampus ini, kalau saya banyaknya di kampus sih ya, jadi bukan orang kerja, tapi new normal yang ada kebanyakan teh cuman ngerubah pola yang konvensional ke digital. Tapi tetap kalau yang konvensional kan kuliah hari apa jam berapa, digitalnya hari apa jam berapa pakai Zoom sama. Terus di konvensional ada absen, di digital absen. Nanti ujian juga sama. Kalau di konvensional kan ditentuin ada UTS, ada UAS, 1 kali UTS 1 kali UAS, ditentuin tanggal jam. Di digitalnya juga sama, ditentukan UTS UAS, tanggal jam. Padahal gua nanya sama lu, servernya kalau udah server bagus ada di cloud, di Infinity, di cloud kilat, servernya bagus, misalnya berapa core, 8 core, memori 16 giga, dipakai cuman ujian 2 kali 1 semester, kan gelo itu mah ya. Jadi cara berpikirnya teh konvensional dipindahin ke ini digital, tapi tidak memaksimalkan infrastruktur digital yang ada. Padahal misalnya kita udah pakai cloud kilat, udah dinyalain 24 jam, udah dibayar, cuman ujiannya kan cuma butuh 2 kali 1 semester, yes. Cuman itu aja dipakai, sisanya nggak dipakai. Pusing lo ya. Dan jangan khawatir, ini kejadian di satu republik.
kayak gini semua sekolah-sekolah sama kampus teh gelo. Aduh, pusing saya ngeliatnya. Waduh. Tapi ini bahasanya juga apa-apa nih dari Pauno. Ya, itu emang kira-kira solusinya gimana ya? Apakah perlu revolusi macam gitu? Nah, solusinya kayak gini, solusi. Nih, bukan solusi kali ya. Lu bayangin. Opini. Iya, opini kali, masih opini kategorinya, tapi kita bikin kacau ya. Bayangin, ini server nyala 24 jam. Bisa dong, ujiannya boleh tiap hari selama 1 semester, bisa nggak? Iya, harusnya bisa sih, Pak. Secara, karena servernya nyala 24 jam, ujian boleh setiap hari 1 semester, bisa ya? Iya. Bayangin kalau kita, sekarang cara, ini kan kita udah semua udah pernah lewatin masa kuliah, masa sekolah ya. Sekarang gua nanya ke lu pada, kalau kita ujian, cara mahasiswa belajar lah, anak-anak belajar. Sekarang saya nanya dulu, kalau anak-anak belajar ya, anak-anak belajar, kalau supaya anak-anak bisa pintar, apakah dia cukup baca materi 1 kali atau harus baca berkali-kali? Harus berkali-kali. Berkali-kali. Lu pasti khatam semua ya. Supaya pintar harus baca berkali-kali ya. Cuman sekarang gua nanya ke lu pada, kalau kita jadi dosen, jadi guru, nyuruh siswa, mahasiswa, tolong nanti sampai rumah dibaca lagi. Ada yang mau baca nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Udah bejat semua. Itu. Sekarang ini satu ya. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kalau mau pintar harus baca berulang-ulang. Cuman kalau kita suruh anak-anak baca berulang-ulang nggak ada yang mau kan? Nah, itu normal banget itu mah. Kalau ada anak yang mau berulang-ulang itu anak istimewa, anak ajaib lah. Anak yang normal nggak akan mau. Sekarang gua nanya lagi. Lu kalau mau ujian, lu belajarnya kapan? Kalau dikasih besok ujian, lu belajarnya kapan? 1 semester sebelumnya, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan sebelumnya, atau semalam sebelumnya? Semalam sebelumnya biasanya. Malahan kalau sekarang lebih parah loh. Kalau itu kan zaman dulu ya, kita ujiannya di kelas ya. Bayangin sekarang ujian pakai Zoom. Itu mah belajarnya waktu ujian. Tinggal alt-tab gitu. Sambil searching di Google. Laptopnya multitask. Iya begitu emang. Mending multitask. Pakai laptop 2 mah. Yang satu buat cari contekan, satu ujian. Soalnya kan biasanya laptop ujian dikasih browser yang nggak bisa nyontek ya tuh. Kan ada. Jadi ada browser yang nggak bisa nyontek, ada browser yang nggak bisa nyontek, ada. Install browser itu. Cuman kalau ada laptop satu lagi buat searching kan nggak bisa diapain. Nah, anak-anak kan gelok semua, kelakuan. Nah, yang saya kerjain lebih geblek daripada itu. Kacau saya mah. Karena udah ketahuan kelakuan orang. Jadi ini cara berpikir ya, sebenarnya cara berpikir. Dengan kondisi pandemi segala macam kan katanya kita masuk ke new normal. Harusnya new normalnya pasti beda sama normal yang lama ya. Karena new normal kita ada di dunia yang namanya internet, dunia yang namanya cyber yang nyala 24 jam segala macam. Yang gua kerjain parah banget. Jadi atau gua kasih lihat nih biar kelihatan bagaimana bisa ini nggak, bisa share screen nggak nih? Bisa. Belum, masih oke, belum. Masih belum disable nih. Sambil ngobrol aja nih. Oke, udah bisa. Oke, gue masuk ya. Kan langsung jadwal. Masuk ke ini kuliahnya si Ono gelo. Ini cara berpikirnya ya. Tapi ini pola ini bisa dimasukin ke perusahaan segala macam, sama aja sih. Nih, saya bikin. Iya, kita bikin webs yang namanya Open Course ITTS ACID. Ini web Open Course ITTS AC. Bayangin ITTS itu kampus ya, kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita bikin web namanya opencourse.itts.ac.id. Oke. Apa isinya Open Course? Open Course itu kuliah-kuliah yang ada di kampus
kita buka gratis supaya satu Republik Indonesia bisa akses gratis. Goblok lah pokoknya ini mah. Jadi ini open course. Terdaftar Kenapa? mahasiswa. Nggak harus mahasiswa. Jadi mahasiswa. Tidak harus jadi mahasiswa ITTS. Nah, pusing nggak lo? Pusing kan? Jadi tidak harus mahasiswa ITTS. Ini gua logout dulu lah biar kelihatan. Mantap. Logout. Ini ini logout ya. Login. Di sini ada create new account. Nggak ada syaratnya harus mahasiswa ITTS, nggak ada di sini loh asli. Emang ditulis harus mahasiswa ITTS. Jadi di sini tidak ditulis sama sekali Anda harus mahasiswa ITTS. Kagak. Lu orang biasa apapun boleh ambil kuliah gratis. Gelo ya, ini satu. Karena kan servernya udah nyala 24 jam. Ya udahlah, kita hajar habis aja supaya semua orang jadi ikut pintar. Beres ya. Tapi bayangin dari sisi satunya lagi. Dari sisi satunya lagi adalah ini, masalah marketing. Kalau kita lihat dari sisi marketing kurang ajar nih cara ini nih. Bayangin kalau kampus-kampus lain kan dia harus ini ya, harus bikin iklan. Oh, kampus kita bagus gini. Kampus masuk aja ke kampus kita soalnya nanti alumninya bisa gini. Si Ono mah geblek. Gua kagak bikin iklan. Jadi yang dibikin mah ini aja. Lu bisa kuliah gratis di ITTS. Guys, itu semua orang pada mau dong kuliah gratis. Iya pasti lah, Pak. Udah ya, jadi mereka pada bisa bikin account, bisa ambil kuliah gratis. Ya pada mau semua kan? Tanpa gua kasih iklan juga mereka udah gitu si Ono gelo. Nih, saya kasih lihat kegilaan si Ono nih ya. Ini masuk kuliah, ini gua udah login belum nih? Saya udah login ya. Saya masuk kuliah nih, kuliah. Misalnya kuliah jaringan, mana aja? Ini komputer network jaringan komputer. Oke, karena kita masalah cloud, masalah jaringan dong. Masalah jaringan nih, kuliah biasa bisa diakses biasa aja semua. Tapi Ono-nya nggak ada nih ya. Bayangin, si Ono nggak ada di sini sih sebenarnya. Jadi ini cuma materinya Ono aja. Kalau yang di sini ada YouTube doang nih. Kalau diklik masuk ke YouTube waktu Ono ngajar, YouTube waktu Ono ngajar. Jadi semuanya teh cuman rekaman doang. Ono-nya nggak ada. Jadi cuma rekamannya Ono ditaruh. Kan kurang ajar sih sebenarnya. Tapi kan orang udah happy ya, dikasih rekaman happy. Nges. Terus yang paling kurang ajar di bawah sini, paling bawah teh. Paling bawah sini. Oke. Terus ke bawah dulu. Nih. Kalau Anda nilainya di atas 90, jadi UAS 40%, UTS 30%, rata-rata kuis 30%, nilai di atas 90, silahkan ngambil sertifikat gratis. Geblek sih ya. Udah kuliahnya gratis, bisa ngambil sertifikat gratis. Klik. Ini sertifikat bisa diambil nih. Gratis ini teh. Nih, ini sertifikat nih. Ini ada berapa orang? Baru 66 orang yang berhasil dapat nilai di atas 90. karena gratis itu. Terus kalau diklik bisa di-download ini sertifikat. Tanda tangan Ono. Parah sih ya. Gratis. Ya jelas orang pada mau ya. Parah. Jadi kita juga ngerubah pola pikir kita sih sebenarnya. Oke. Jadi pola pikir kita kan selama ini kan dibatasin sama kita harus kerja secara fisik. Nggak ada server yang nyala 24 jam. Kagak ada jaringan yang nyala 24 jam. Komunikasi hanya dibatasin sama kita sama orang yang duduk di depan kita atau sebelah kita. Padahal kalau udah kayak gini kan udah nyala server nyala 24 jam, internet nyala 24 jam, ya komunikasinya sama seluruh dunia, man. Ya udah lepasin aja supaya seluruh dunia bisa dapat manfaat dari apa yang kita punya kan. Anggap aja ini teh marketing. Jadi saya pakainya sebagai marketing, geblek ya. Kacau ban udah. Nah, udah gitu yang rada gila mah ini nih. Tadi kalau perhatiin waktu di awal kan gini. Kita kan kalau mau pinter teh ini ya. Kalau mau pinter kan harus baca materi berulang-ulang. Terus kalau ujian, kalau anak-anak ujiannya kan hanya waktu ujian dia belajar, bukan sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya belajar, kagak. Pas ujian belajar. Anak-anak kan gelo semua lah. Ya lu nggak pernah ngerasain jadi dosen mah udah tau lah kelakuan anak-anak. Yang saya kerjain kayak gini nih UAS. Kalau nggak gue naikin ke atas lah, biar kelihatan lah paling atas nih. Atas menggila nih. Nih gue masuk ujian ya. Tapi kalau saya kasih gini ya,
kalau pengen dapat nilai A, si dosennya Ono lebih suka kalau Anda nulis buku daripada ujian. Ini udah ekstrim banget. Jadi kalau bisa nulis buku, langsung nilai ujiannya di set manual 100 semua tuh. Kuisnya 100, UTS 100, UAS 100. Nah, ini kalau nulis buku. Tapi kan nggak banyak yang nulis buku, nggak ada yang... Nah, ini ujiannya nih saya bikin. Bagi yang tidak berani nulis buku, silahkan kerjakan ujian. Kerjakan semua kuis. Kalau belum dapat nilai 100, ulangi lagi sampai dapat nilai 100. Berapa kali? Suka-suka lu, kuatnya berapa kali. Orang server nyala 24 jam, ujian aja terus 1 semester. UTS sama UAS sama, 100 soal, kerjakan terus-menerus sampai dosen memasukkan nilai. Nges, ujian aja terus sampai tua. Gitu. Akibatnya jadi pinter. Asli, anak-anak gara-gara kayak gini jadi pinter. Goblok. Tapi pola ini tidak ada di fakultas keguruan. FKIP yang ada di IKIP kan IKIP zaman dulu namanya IKIP ya. Terus fakultasnya namanya FKIP, kagak ada. Cara mikir kayak gini teh nggak ada. Jadi ya, dia sekarang ya. Iya, FKIP kan mikirnya pakai cara lama. Bahwa ujian itu pakai kertas di ruangan, ada yang jaga, udah gitu ada dosen yang harus meriksa. Kalau ujiannya terus-terusan, dosennya bisa pingsan nih meriksa ujian terus-terusan. Kalau gue yang meriksa kan komputer, udah aja ujian terus-terusan. Beres. Jadi saya kalau ngasih kuliah nih, kuliah yang kemarin semester kemarin, anak-anak tuh dari atas sampai bawah nilainya hampir A semua. Mahasiswanya Ono ya, A semua, ujiannya terus-terusan. Gitu, gila. Coba gue. Kalau dosen lain gimana Pak? Susah ngikutin cara Ono, ternyata nggak bisa asli. Oh, gitu. Susah. Apa cara berpikirnya nggak nyampe situ, mikirnya masih cara lama dipindahin ke digital. Oke. Udah gitu yang kejadian teh. Nih gua kasih cerita kejadian beneran ini mah. Di kampus kan ada si Anca lah, pokoknya ada staf humas ya. Tugasnya humas adalah nyari mahasiswa, Ban. Normal biasa. Marah, komplain ke saya, marah-marahnya gini ke saya, Pak, ini dosen-dosen, ini banyaknya dosen-dosen muda, dosen-dosen baru ya. Ini dosen-dosen gimana sih? Kita udah nyari mahasiswa susah payah, mahasiswanya udah keterima di kampus belajar, disusahin, dibikin nggak lulus, kan kesel. Jadi si orang-orang humas yang sudah mencari mahasiswa susah payah, sama dosennya mahasiswa ini kayak dibuang-buang aja, padahal kan dia setengah mati cari mahasiswa teh. Marahnya ke Ono. Iya, itu pola pikirnya teh gitu banget. Udah gitu banyaknya dosen teh berpikirnya kayak birokrat gitu. Lu harus menghormatin saya ya, saya dosen. Gitu modelnya. Aduh, capek deh gue bilang. Jangan khawatir, itu kejadian di banyak lembaga, kementerian lembaga kayak gitu juga. Parah. Jadi mindsetnya lebih ke arah seremoni kayak gitu, benar. Asli. Selain mindset nih Pak, kira-kira apalagi yang menghambat tuh para dosen untuk mengimplementasi idenya Pak Ono ini? Yang paling kerasa teh ini apa sih? Jadi gini ya, itu lebih ke mindset juga sih sebenarnya mau saya omongin. Jadi ya oke lah, zaman dulu kala guru atau dosen kan harus dihormatin ya. Jadi mereka tetap berpegang, lu mahasiswa, lu menghormatin dosen. Bukan, jadi dosen dihormatin karena dosen. Kalau saya kan orangnya nggak peduli. Lu mau ngormatin gua kek, lu mau datang kuliah kek, mau ngerjain apa kek, serah. Tapi tugas saya bikin Anda pintar. Nih ilmunya silahkan jadi pintar. Kalau nggak pintar-pintar juga silahkan ujian berkali-kali, nanti jadi pintar juga. Tapi ujungnya apa yang dikerjakan sama Ono adalah membuat orang pintar. Akibat yang terjadi adalah orang menghormatin Ono akhirnya, karena Ono berusaha supaya orang jadi pintar. Udah gitu nilai dari Ono kan nggak pelit ya. Ono teh nilainya nggak pelit banget asli. Kalau bisa saya ngomong eksplisit, saya pengen nilai lu A semua. Ini ada satu mahasiswa namanya si Grasberg. Kuliah udah selesai nih kemarin, nilai udah masuk nih. Cuman dia lagi, si Grasberg ini dia bekas wartawan, jadi jago nulis.
Dia berusaha nulis buku. Cuman karena dia wartawan, nulis bukunya tentang data science, banyaknya tentang wartawannya yang ditulisnya dia. Saya berkali-kali bilang sama dia, Grasberg, ini teh kuliah data science, bukan kuliah jurnalisme. Tolong ditulis kayak gini. Ini kuliah udah selesai nih kemarin. Harusnya nilai udah masuk kan? Tapi dia gagal ngikutin deadline gitu. Terus dia nanya sama Pono, terus gimana ini? Ya udah lu tulis aja, ntar gampang gue tinggal ngomong ke bagian akademik. Biar nilai lu kalau bagus saya masukin. Tapi saya kan tetap harus bertanggung jawab kan, bahwa nilai dia bagusnya kayak gimana. Jadi walaupun si kampus punya deadline, saya sebagai dosen bisa ngegeser deadline gitu. Pokoknya nih anak bagus saya masukin nilainya jadi bagus gitu. Jadi keberpihakan si dosen ini beda. Kalau saya kan sangat berpihak sama mahasiswa banget, supaya mahasiswa jadi bagus nilainya. Kalau dosen yang lain banyaknya lebih banyak, gue dosen, lu hormatin gue. Kalau lu tidak mau hormati saya, lu nilainya gue jelekin. Jadi mindset itu yang bakal ngerem akhirnya. Kalau di corporate barangkali lebih ini ya, apa, customer atau customer oriented atau kayak gitu-gitulah kira-kira. Kita bekerja berorientasi buat si customer banget. Iya. Bayangin kalau kayak gini lah, lu kan perusahaan ini ya, provider gitu ya. Lawannya kan ada yang plat merah kan, beda dong. Tanpa menyebut. Iya. Oke, siapa? Lebih baik. Tapi kerasa loh, itu kerasa banget. Kalau kita udah di swasta dan murni hidup dari customer, kita harus membela banget customer sih. Dan ini dengan adanya internet segala macam, prosesnya lebih kenceng ke customernya. Ya, ini kan saya ngerubah tadi ya. Kalau dosen lama kan caranya cuman cara lama jadi digital. Kalau saya kan udah transformasi nih, berubah semuanya. Ini server nyala 24 jam, ya gue maksimalin aja 24 jam ujian. Gue maksimalin aja chatting 24 jam. Lu nanya 24 jam ke saya jawab 24 jam gitu. Dosen lain mana mau kayak gitu. Jadi mindset itu belum ada gitu. Karena mereka mungkin tekanannya kurang kali ya. Tekanan kompetisi atau tekanan hidupnya kurang. Bisa jadi sih. Si Ono kayak gini kan, karena kan saya hampir, lu tahu nggak sih kalau gue tuh pengangguran dulunya? Nggak tahu ya? Berapa lama tuh di fase tahun yang mana tuh? Kita kan sering dengar sejarah Pak Ono gitu mah. Waktu pengangguran di fase yang mana? Jadi saya jadi dosen di ITB sampai 2000, tahun 2000. Dosen ITB. Oke. Jadi selesai S3 1993 tuh selesai S3. 2000 saya mundur dari dosen ITB. Jadi udah gitu nganggur sampai 2012. Nganggur. Asli nganggur. Tahun. Hah? 12 tahun, Pak. Kenapa? Kan 2000 sampai 2012. 12 tahun? Iya, 12 tahun. Iya. Nggak kerja di mana-mana tuh, Teh. Asli. Tapi kan si Ono hidup sampai sekarang. Karena saya nganggur seperti itu, cara berpikirnya beda banget sama teman-teman seangkatan saya yang jadi dosen di ITB atau jadi pegawai-pegawai perusahaan. Cara mikirnya lain banget. Kalau dia dosen ITB atau pegawai perusahaan kan ada kalau di ITB kan ada gajah yang nyelamatin tuh dosen ya. Kalau di perusahaan kan ada perusahaan yang nyelamatin tuh pegawai. Kalau saya kan nggak ada yang nyelamatin saya. Siapa yang nyelamatin si Ono? Kagak ada. Si Ono mau mati aja sendiri. Kagak ada yang nyelamatin gue. Gitu. 12 tahun tuh kayak gitu. Begitu. Makanya Ono berpikirnya lain banget. Saya berpikirnya gimana caranya supaya saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Gimana caranya apa yang saya punya bisa dimanfaatkan sama orang banyak. Masalah rezeki mah nanti juga datang juga sih. Dikit-dikit nggak usah tiap kali gua ngasih dapat duit. Kan nggak gitu juga dunia kan. Ya kalau saya cenderungnya gue kasih sebanyak mungkin, nanti ya 0,1% jadi duit buat si Ono, alhamdulillah gitu aja udah. Hidup tuh ternyata sampai sekarang gitu. Dan pola ini akhirnya saya jadiin pas pandemi ini jadi digital ini jadi enak banget hidupnya, soalnya jadi kan online semua gitu.
Bingung ya? Nah, ngomong-ngomong online semua nih, Hmm. kan jadinya semua udah transformasi nih Hmm. ke digital di pandemi. Ada nggak sih bedanya nih, misalnya lebih banyak yang akses internet, atau kalau mungkin mulai dari Kang Erlang, lebih banyak nggak sih yang pakai cloud di pandemi ini? Yang tahu statistik ya? Kebutuhan, iya, karena kebutuhan internet dan cloudnya semua tinggi. Kondisi statistik di tempat lu gimana? Waktu awal itu banyak yang keluar gitu. Keluar? Ya jadi pada ansap tuh kebanyakan dulu itu. Mungkin karena Oh, karena kerjaan turun kali ya? ya terus mereka pun mikirnya nggak ada pemasukan dan kayaknya nggak terlalu butuh juga cloud gitu. Nah setelah 1 tahun lebih mulai tuh naik lagi Pak. Iya bener. Mereka tuh langsung lah, oh iya ternyata ini semua malah jadi pada di cloud gitu. Akhirnya naik lagi. Iya bener. Bener juga. Iya bener, persis. Persis kayak gitu juga bener. Nah ini kejadiannya gini nih. Minggu depan ya. Bener minggu depan. Tanggal 16 apa kalau nggak salah. Jadi nih guru-guru SMP di Jakarta nanya ke saya, Pono, bisa ajarin nggak kita buat bikin server e-learning? Tumben lu nanya gitu. Udah, ini besok saya akan ngajarin e-learning ya servernya. Nah, yang jadi masalah sama mereka sekarang adalah, oke, bikin server, kan servernya ada di sekolah ya. Iya. Udah gitu anaknya ada di rumah ya. Terus gimana caranya anak bisa akses server yang di sekolah dari rumah? Pening langsung pada. Bikin servernya gampang. Jadi solusinya akhirnya mereka harus lari ke cloud semua, Di. Soalnya memang caranya harus kayak gitu kan ya. Iya. Mainnya ke cloud. Nah, itu mereka baru mulai sadar, oh, ya oke, bisa bikin server di sekolah, cuman kan anaknya di rumah. Iya. Ya kepaksa dia harus kayak gitu. Jadi karena orang pada work from home atau school from home atau from home tadi, kepaksa layanan kita harus taruh di cloud. Kalau enggak mah nggak bisa diakses dari yang from home tadi, udah. Jadi kejadian kita, tapi besok saya akan ngajarin cara bikin servernya, tapi kan offline ya, di server fisik beneran. Nah, mereka pertanyaannya udah kelihatan sih, udah tektokan berapa kali. Mereka nanya simpel aja, saya pengen anak-anak bisa akses. Nah, mampus lu, gue bilang. Udah langsung ke situ soalnya Pak. Iya, bener itu. Dan ini semua ngerendengnya ke situ semua sih, asli. Karena kerasa mereka kan kalau mau ngasih layanan apapun ya, ini kalau saya kan kebanyakan layannya sekolah ya. Kalau mau ngasih layanan apapun mau nggak mau sekarang online sih, soalnya yang offline ini lebih dikit duitnya. Jadi waktu kapan ya, setahun yang lalu kalau nggak salah teh, waktu awal-awal pandemi lah. Waktu itu yang ngadain webinar teh Badan Standar Nasional, BNSP apa gitu-gitulah. Nah, yang serunya gini, salah satu narasumbernya adalah rumah makan Padang di Bandung. Namanya apa Mande gitu ya. Pokoknya rumah makan Padang lah di Bandung. Kejadiannya pas pandemi mau kolaps dia. Soalnya kan nggak ada yang datang ke rumah makan itu ya. Udah gitu dia berubah jadi makan Padangnya dijual online ya, jadi orang pada beli online. Kejadiannya seru ternyata akibat dari situ. Ternyata penghasilan dia di online itu pas setahun yang lalu itu ya, penghasilan online-nya itu jadi penghasilan setahun di offline, waktu offline itu sama dengan penghasilan 1 bulan di online. Akhirnya dia pindah ke online. Luar biasa. Lebih untung dah. Tapi kan konsekuensi online kan kita harus platformnya pindah ke online. Iya. Nah itu makanya cloud segala macam jadi berkibar sih sekarang harusnya mah. Begitu ceritanya. Oke. Ini kira-kira sampai kapan nih Pak kira-kira efisiensi di cloud dan pandemi ini yang from home? Kalau saya ngelihatnya nggak, kalau saya ngelihatnya gini lah, yang membuat tidak efisien adalah orang tua. Generasi gue. Pengen komen nggak enak Pak.
Boleh coba Erhan komen. Jadi yang bikin so komen, lu komen dulu lah. Tapi iya Pak, emang maaf ini Pak, jadi saya juga mengiyakan sih dengan apa yang Bapak tadi bilang, dan apa yang Bapak lakukan sekarang kan mungkin jatuhnya jadi minoritas ya Pak ya. Iya bener Nah jadi kalah karena itu Pak, efisiensinya pun jadi nggak terlalu kerasa karena malah mayoritas tuh yang nggak mengikuti transformasi kita gitu Pak. Iya, emang bener. Ya tapi kan tapi ujung-ujungnya sih jadi oke lah. Generasi saya yang tua-tua ini kan bikin kacau sih sebenarnya ya. Karena cara berpikirnya dia kan dengan pola yang lama. Dia tidak berpikir bahwa platform yang dipakai sekarang namanya internet. Dia mikir platform yang dipakai namanya kantor. Dia pikir platform yang dipakai namanya perusahaan. Padahal platform yang dipakai namanya internet. Internet kan nyalanya 24 jam. Kantor kan nyalanya cuma dari jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 4 sore. Jadi beda. Udah gitu kalau di internet semuanya cepet. Bisa multitasking. Di platform yang satu lagi kan semuanya lambat. Nah, dibatasin sama dinding sama atap segala macam. Kalau ini kan batasnya cuman mouse sama keyboard sama layar. Nah, itu karena generasi yang itu rada lemot, cara berpikir dan akhirnya metode yang dipakai semuanya jadi lemot semua. Mereka tidak berpikir ada platform yang kenceng yang ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sampai berapa lama ini akan bertahan? Kalau saya ngelihatnya kecenderungannya kayak gini. Yang pasti anak-anak muda yang udah biasa dengan platform digital ini pasti akan lari semua nih. Tinggal apakah dia jadi mayoritas atau minoritas. Saya kan posisinya minoritas nih. Walaupun di kampus IT, tapi minoritas. Karena yang lain lemot. Liar orang. Karena yang lain lemot. Tapi ya prosesnya kayak gitulah. Nanti yang mayoritas ini yang bisa lari kenceng ini pasti akan dapetin pasar yang gede dong. Pasar akan nempel sama yang kenceng-kenceng, yang bagus-bagus ini, yang bisa ngasih layanan lebih bagus kan. Akhirnya yang minoritas ini akan hilang dengan sendirinya sih. Jadi kan kayak proses alamiah gitulah. Lu bisa bagus ya lu akan kepake sama orang. Kalau lu nggak mau ngasih layanan dengan pola online kayak gini ya sudah susah gitu. Nah, hukum alam ya Pak ya. Hukum alam yang dipakai sih. Ini jujur aja ya. Itu yang tadi open course ITTS ACID. Itu mahasiswanya udah ada 6.000, umurnya baru setahun setengah. Waduh. Udah ngalahin kampus-kampus lain kayaknya ya. Ya enggak, sama UI masih kalah lah. Tapi udah kejadiannya akhirnya anak-anak laporan ke saya, mahasiswa yang laporan bukan dosen ya. Oh iya Pak. Jadi mahasiswa lapornya gini ke saya, Pono, naon? Itu di UI ada website namanya Open Course UI ACID juga nih sekarang. Jadi udah mulai nih kampus-kampus ngelihat kita manuvernya gila kan. Padahal itu yang ngerjain Ono sendirian loh, itu kalau tahu sih. Dosen yang lain mah susah diajaknya, ampun Ya itu Ono ngerjain sendirian, kita ngerubah kayak gitu. Tujuannya supaya tadi kan udah ya kelihatan ya, supaya semua orang bisa akses kayak buat iklan. Ini kita bikin yang rada parah nih sih sebenarnya. Parahnya kayak gini, kita ngerubah cara berpikir nih sebenarnya. Coba gue nanya lu pada, kalau masuk ke kampus-kampus perlu ujian saringan masuk nggak? Perlu. Banyaknya kampus-kampus bikin ujian saringan masuk kan ya? Biasanya ada Pak ya, seringnya ada Pak. Seringnya ada ujian saringan masuk kan? Udah gitu waktu habis ujian saringan masuk kita baru si kampus akan nentuin, oh kamu bisa masuk, kamu nggak masuk ya, gitu ya. Kalau kita mah ada geblek, bisa gila ini ya kita mah. Kan kita udah buka open course. Silakan lu ngerjain kuliah kita di open course. Kalau dapat nilai bagus dapat sertifikat ya. Berarti yang dapat sertifikat anak pintar dong ya. Ya udah, kita bisa ngomongin gini, lu yang udah dapat sertifikat dari open course, silahkan jadi mahasiswa ITTS gitu. Kagak ada ujian. Orang lu udah ujian, udah ngikut kuliah, silahkan masuk jadi mahasiswa ITTS. Udah gitu kejadiannya gini. Ini kan mereka ambil kuliah open course. Itu kan kuliah ya, sama dengan kuliah yang beneran ya. Dia dapat sertifikat, terus dia daftar jadi mahasiswa. Berarti dia udah lulus kuliah saya sebelum jadi mahasiswa kan? Ya udah, jadi akhirnya saya ngomong gini, lu pada yang udah dapat sertifikat, kuliahnya
langsung selesai. Maksudnya kreditnya langsung transfer jadi kredit, nggak usah ngikut kuliah lagi. Yang kuliah itu nggak usah diambil lagi gitu. Makanya kita lagi mulai jalan ke SMA, sekolah-sekolah, SMK, SMA segala macam. Kita bilangnya gini, kebetulan ada kepala sekolah yang nanya juga. Jadi kepala sekolah nanyanya simpel aja, Pak, boleh nggak nih siswa saya ngambil kuliah waktu dia masih siswa SMA? Jadi ini siswa SMA, boleh nggak ngambil kuliah? Saya bilang, boleh. Silakan ambil kuliahnya. Kalau lulus dapat sertifikat. Malahan kalau kamu bisa ngambil berapa kuliah sekaligus, ya kalau lulus ya udah kamu jadi mahasiswa kita aja, nggak usah ambil lagi tuh kuliahnya, langsung bisa cepet jadi sarjananya gitu. Jadi gila, ini mah udah kacau. Boleh nyuri start. Jadi cara berpikirnya dirubah banget. Kudaon. Emang efisiensinya Pak ya. Iya, ini di kampus lain jarang yang mikir gitu loh. Kampus lain kan mikirnya sistemnya paketan ya. Oke. Oh ya. Semester ini kuliahnya ini. Semester ini kuliah ini. Kalau kita mah, lu udah lulus ya ambil aja kuliah di atasnya lagi. Yang ini udah nggak usah diambil lagi. Gitu, nggak ada paketan deh. Loncat aja pada. Gitu. Tapi itu dosen-dosen lain pada pusing lihat saya langsung. Gila sih, Ono mah kacau. Tapi coba logikanya kan nggak salah-salah banget gitu, maksudnya kan. Biarin aja anak yang pintar jadi kenceng ya. Begitu. Di situ cloud-nya kelihatan di bawahnya. Itu cloud sih sebenarnya. Semuanya internet di bawahnya. Cuman rata-rata orang ada internet di bawahnya, cuman pola pikirnya masih pola pikir konservatif, konvensional. Jadi akhirnya internetnya nggak maksimal banget gitu loh. Tuh yang jadi masalah besar gitu. Jadi tinggal tunggu lebih banyak kompetitor dari kampus lain aja nih untuk mengimplementasi idenya Pak Ono. Kalau kita malahan pengennya gini ya, kita ajarin semua kampus biar bisa kayak kita. Terus yang kita kerjain tau nggak apa? Ini udah mulai ngomong nih kita sama ITENAS, ngomong sama ITENAS yang gini, boleh dong mahasiswa gua ngambil, tadi awalnya ITENAS nanya ke kita kan, no, boleh nggak mahasiswa ITENAS ngambil kuliah yang di open course, terus kita transfer jadi kredit? Oh boleh banget, silakan aja, orang gua emang kasih gratis kan. Jadi silakan ambil kuliah dari ITENAS ke ITTS, nanti kuliahnya kan dapat sertifikat tuh kalau udah lulus, bisa ditransfer jadi kredit di ITENAS. ITENAS untung dong, karena ITENAS tidak harus bikin nyediain kelas segala macam, tau anaknya lulus aja. Terus saya bilang juga ke ITENAS, boleh dong mahasiswa gua ngambil ke kampus lu ya, nanti kalau udah ini transfer aja jadi kredit gitu. Jadi kita barter aja. Jadi barter. Jadi cepet, anak-anak bisa lulusnya cepet banget dan bisa kuliah kemana-mana aja gitu. Nggak bayar loh ini, nggak bayar. Jadi si mahasiswa ITENAS bayarnya ke ITENAS aja, dia tidak bayar ke ITTS. ITTS hanya bayar ke ITTS aja, nggak bayar ke ITENAS. Jadi pola antara ITTS dan ITENAS barter. Lu boleh ambil, kita juga boleh ambil, gitu aja, free. Gitu. Padahal kalau gue open course-nya emang free. Nah ini kalau di dunia bisnis, kalau lu pada kan lebih ini persaingannya ketat banget ya. Kalau lu mah nggak tahu berani nggak sampai level itu. Yang ada kan yang kelihatan banget di level itu kan banyaknya lebih ke arah open source ya. Kalau open source emang free gitu. Begitu. Kumaha? Aman? Ya, dari saya sih udah nggak ada lagi pertanyaannya, kayak udah menarik banget, semua udah dibahas, dikupas tuntas tentang bekerja dan belajar online di era new normal ini. Tapi kalau di kira-kira ini nih gue tambahin dikit aja ya, tambahin dikit aja. Pernah ngobrol sama kementerian lembaga, dengerin presiden ngomong nggak sih? pernah. Pernah pasti ya. Kan presiden pernah ngomong-ngomong soal industri 4.0, terus ngomong soal transformasi digital ya. Iya Pak, betul. Pernah kan ngomong kayak gitu. Cuman kalau kita lihat ke kementerian lembaga, itu sebagian besar bukan transformasi digital yang ada. Yang ada digitalisasi. Jadi masih digitalisasi. Jadi kayak tadi teh. Jadi dokumen yang tadinya bentuknya kertas jadi digital. Nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja ya.
Cuman pola pikirnya masih pola pikir konvensional tadi, kayak kelas tadi ya, konvensional. Jadi tidak pernah berpikir bahwa server nyala 24 jam. Internet nyala 24 jam. Boleh aja orang kerja 24 jam, boleh gitu harusnya ya. Jadi kejadiannya masih baru digitalisasi. Ini kejadiannya sama, ini nggak enak juga ya, mudah-mudahan nggak keluar. Ini kejadian sama bini gue lah. Istrinya Ono itu dia aktif di PKK kelurahan, kecamatan, dan sering nge-zoom sama PKK pusat segala macam lah ya. Pusat Jakarta maksudnya, bukan pusat nasional, bukan. Nah, PKK teh ada program buat pendataan rumah keluarga gitu ya. Di rumah ini ada berapa keluarga, penghasilan berapa segala macam. Udah ya, bagus-bagus aja, dan ini jadi data apa ya? Data pendamping dari Depdagri. Normal, bagus-bagus aja. Kejadiannya apa tahu nggak? Sampai istri gue ngamuk-ngamuk ke gue. Kenapa tuh? Dia ngomongnya gini, Pap, ini kan server nyala 24 jam. Itu ibu-ibu PKK di pusat batasin servernya. Cuma boleh dipakai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Malam boleh dipakai. Karena ini waktu jam kerja. Gitu. Bini gue langsung ngamuk. Parah. Jadi mindsetnya gitu. Kejadiannya, jangan khawatir. Sama ya. Jangan khawatir, sama. Susah ya. Ya begitulah kondisinya ya, kita harus menikmati lah itu. Begitu. Siap. Kumaha Erlang? Sih sebenarnya kalau Erlang ada yang mau ditanya lagi nggak ke Pak Ono nih? Enggak sih kayaknya. Oh, Bukan nanya, lu kasih komentar apa kek? iya. Pengalaman sharing yang lucu-lucu. Yang lucu. Enggak sih Pak, apa? Yang menarik aja sih tadi yang ternyata di apa? Ya maksudnya di ranahnya Pak Ono sebegitu kerasnya gitu loh, maksudnya tuh baru tahu aja gitu, dan Pak Ono kayak kelihatan itu berjuang Sendirian? Emang sih, asli gue sendirian. Dan jatuhnya jadi kayak mindset Pak Ono ini nggak apa ya, kayak nggak, setelah yang Pak Ono di tahun 2000 sampai 2014 itu jadi ngebikin mindset Bapak tuh kayak udah nggak bergantung sama orang lain gitu ya Pak ya? Iya, lebih ke arah situ. Bukan nggak bergantung, maksudnya ya objektif gue jelas banget gitu. Iya. Ya karena dari 2000 sampai 2012 itu kan saya emang sendirian ya. Gimana caranya saya bisa ngerjain semua sendiri, soalnya kan si Ono bukan perusahaan, bukan apa-apa ya. Jadi emang karena kondisi menyebabkan si Ono harus semua bisa kerja sendiri. Dalam proses itu salah satu lagi saya harus fokus supaya orang bisa pinter. Dua itu ngebentuk Ononya keras banget, jadi cadas banget sih di situ gitu. Ya. Ini kejadian nih, gue cerita aja lah, kejadian cerita kisah nih. Ini sedang proses terjadi nih sekarang. Oh Lagi terjadi. Silakan Bang. Kejadiannya gini, kemarin saya dihubungin sama Huawei. Jadi sebulan yang lalu Huawei datang. Bukan datang lah, nge-zoom. Tadinya dari LinkedIn dulu ya, dari LinkedIn. Bisa nggak kita ngomong? Oke, silakan. Terus dia ngomong gini, Huawei dari Huawei aplikasi Android ya. Dari handphone, aplikasi Androidnya bukan dari hardware, dari software lah, aplikasi. Terus dia bilang gini, bisa nggak kita kerjasama supaya kita bisa minterin mahasiswa lu gitu, mahasiswa saya. Oke, kita zoom lah kalau gitu, kita bikin meeting zoom sama rektor sama wakil rektor yang lain. Deh, kita meeting lah. Waktu meeting itu pertama kali langsung gua nanyanya simpel aja. Jadi meeting baru jalan 1-2 menit ya. Gua nanya langsung gini, oke, pertanyaan pertama saya sebelum kita terlalu jauh meetingnya, gua harus bayar apa gratis? Si Ono kan bajingan asli ya. Langsung si Huawei bilang gini, gratis. Anjrit, gue bilang, gila lo. Mau ngerjain, mau minterin orang gratis. Oke, kalau gitu kita kerja sama. Gue bilang. Akhirnya kita bikin lah ini ya. Jadi taktiknya dia, inti ceritanya gini lah. Huawei pengen banyak aplikasi Android di handphonenya Huawei, di Play Store-nya Huawei lah. Cuman
semua orang kan masuknya ke Google semua ya, ke Play Store-nya Google. Jadi Huawei pengen minterin developer supaya masukin ke Play Store-nya dia. Dan dalam proses minterin developernya itu dia kasih gratis. Ya happy lah kita ya. Kita mah pokoknya yang gratis mah kita ambil aja. Kita mah nggak ada idealisme di situ mah ya. Deh, si Huawei minterin. Jadi caranya dia minterin adalah dia kasih seminar. Udah gitu ngadain workshop. Nih workshop udah baru jalan 2 kali meeting. Targetnya ada 3 kali meeting lagi. Udah gitu sebulan kemudian kita harus ujian dan ngerjain ngupload aplikasinya ke Play Store-nya dia. Yang seru adalah kan ini prosesnya ceritanya mah gampang kayak gininya. Bayangin saya harus ngumpulin orang buat ikutan workshop itu kan? Iya. Itu Ono ngerjain sendiri sih ya, anjrit. Dan saya berhasil ngumpulin buat ininya ya, buat webinarnya 1.100 orang ikut sendirian. Luar biasa. Udah gitu workshopnya, untuk ikut workshop mereka harus request Huawei Developer ID. Itu requestnya setengah mati tektokannya, soalnya harus masukin KTP lah apa segala macam. Akhirnya bisa dapat 300. Terus kita lagi workshop nih sekarang. Workshopnya bahasa Inggris, banyak yang keteteran, termasuk Ono ikutan workshop. Kenapa Ono ikutan workshop? Ono cuma ngasih contoh ke mereka. Nih, gua yang umurnya hampir udah lebih dari setengah abad bisa. Lu di bawah gua kalau kagak bisa keterlaluan, gua aja bisa gitu kan. Jadi saya harus jadi contoh. Jadi Ono berjuangnya setengah mati banget sih. Tapi Ono sendiri. Terus gua nanya di kampus kan, ini dosen programming nggak ada yang turun nih, masa gua yang turun? Diam semuanya, anjir. Parah. Jadi sendiri kepaksa. Saya tipe orang kayak gitu sih. Gua akan maju gua. Gerak sendiri. Yang lain nggak, ya bikin malu orang aja sih akhirnya. Gitu. Ya begitulah proses perjuangan. Mantap banget Pak Ono, memang selalu junjungan kita. Dia selalu jadi junjungan, Pak. Bukan masalah junjungan, lo harus kayak gitu semua tahu. Ya kayak kita udah di penghujung acara nih, udah mau selesai durasinya. Oke, mungkin ada dua kata lagi untuk para pendengar podcast Buat Gelap. Sederhana aja sih barangkali. Kita harus bersyukur bahwa kita ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi ini kita nggak pernah berpikir alternatif. Kita mikirnya yang sudah kita kerjakan kayaknya udah bener semua. Pas ada pandemi baru kita kebuka matanya, oh dunia itu luas ya. Ada solusi alternatif segala macam, dan di dalam pandemi ini ternyata kita harus bermain dengan internet yang nyala 24 jam. Hanya mereka yang bisa memaksimalkan internet yang nyala 24 jamnya tadi dengan cara merubah cara berpikir, merubah cara bekerja dan sebagainya yang bisa menang sih sebenarnya, bisa maksimal. Kalau kita tetap ngotot dengan cara lama, bubar. Itu aja. Semoga kita semua bisa sukses lah ke depannya. Terima kasih banyak. Amin. Kang Erlang gimana? Ada mau ditambahin? Kalau dari saya paling secara yang saya rasain pribadi, emang di new normal ini kerasanya memang bisa dibilang telat gitu. Jadi walaupun dengan pandemi ini, kalau yang saya lihat mungkin sama tadi kayak Pak Ono, kalau kita mau survive memang kitanya harus bisa bertahan. Misalnya walaupun udah 2 tahun ini pun banyak orang yang memang belum terbiasa juga gitu. Jadi memang harus bertahan sampai beradaptasi ya. Beradaptasi ya, betul. Iya. Mungkin itu aja sih. Keren. Oke. Siap, nuhun. Oke, terima kasih semuanya udah ngobrol dan santai bareng tentang new normal dan pandemi ini di podcast Buat Kilat bareng Pak Ono. Thank you. Semoga banyak yang nonton terus ikut open course di DTS. Amin. Tentunya saya Pak calonnya Pak. Iya deh, kasih tahu lah pada ikutan semua, nuhun. Ya, siap Pak. Siap. Oke. Selamat siang semuanya, kita tutup.